Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi yang soleh dan solehah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang cara menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Maka pertemuan hari ini kita akan mempelajari, mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 4. Menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 5. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. 6. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. 7. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. 8. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. Yang ke-9, berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. 10. Membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, mari kita membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna
akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan arti kata Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu, syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arufu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi yang soleh dan solehah, aktivitas kelompok, temukan contoh bacaan tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pertama adalah hukum bacaan gunnah, yang kedua adalah hukum bacaan qalqalah, yang ketiga adalah hukum bacaan mad. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, aktivitas kelompok, yaitu pasangkan ayat dan terjemahnya, ya, itu di bawah ini. Kemudian aktivitasku, aktivitas individu, perhatikan ayat berikut dan tulislah di bawahnya sesuai petunjuk guru. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, hadis tentang keragaman. Arti keragaman, keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk perselisihan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadis tentang keragaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wasatin ayyamit tasyrik. في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى
aballaghtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Yang artinya telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah hari tasyrik, beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu," maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, "Iya, benar, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, aktivitasku yang ke-1, salinlah hadis berikut. Menulis hadis sama seperti menulis Al-Quran. Mulailah dari sebelah kanan ke kiri. Selanjutnya, ayo bermain. Ya, ini bermain TTS, silahkan kerjakan. Kemudian pesan moral dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Rawahu Muslim an Umar bin Khattab. Artinya, sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan menghinakan kaum yang lain juga dengannya. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Barang siapa meremehkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan menghinakannya meski dia orang yang mulia di sisi manusia. Selanjutnya, aku tahu aku bisa. Aku sudah belajar, ya kerjakan itu uraian ini dengan cara menyilang dan juga mencentang sesuai dengan uraian yang ada di pelajaran ini. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Pahamilah makna dari bagian ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya, pengayaan. 1. Pelajarilah Quran surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat 15 yang berisi tentang toleransi dalam keluarga untuk menambah wawasan kalian tentang cara menghargai keragaman dan perbedaan sehingga kalian mampu bersikap bijak dan benar. Yang kedua, bacalah kisah Rasulullah SAW yang menceritakan sikap menghargai dalam perbedaan. Yang ketiga, paparkan hasil kerja kalian di depan kelas. Siswa-siswi sekalian yang soleh dan solehah, kiranya pertemuan pada hari ini ya cukup. Maka marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya ku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.